Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gigi Ramadhani Fai Putra, mahasiswa Universitas Unpam. Saya ingin mempresentasikan penanganan insiden keamanan cyber untuk memenuhi tugas mata kuliah keamanan komputer. Di presentasi ini kami membahas 6 langkah bagaimana cara penanganan komputer, terus ancaman-ancaman apa saja yang bisa terjadi jika dalam keamanan komputer. Untuk yang ini materi pertama, apa sih itu insiden keamanan cyber? Insiden keamanan cyber atau insiden cyber adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam keamanan informasi, sistem teknologi, atau data digital. Ancaman ini mencakup kerahasiaan, integritas, ketersediaan dari sistem dan data yang mengalami suatu insiden. Kerahasiaan ini bisa terancam seperti jika terjadi insiden keamanan komputer, data-datanya bisa tersebar luaskan, jadi data-data vital dan organisasi bisa muncul di khalayak ramai. Integritas atau integritas ini bisa menyebabkan perusahaan yang terkena keamanan cyber itu mengalami citranya menjadi buruk karena keamanan mereka terbobol sehingga customer tidak mempercayai lagi keamanan dari perusahaan mereka. Ketersediaan ini jika sebagaimana keamanan cyber itu data-data digital yang terserang insiden cyber itu terhapus, terkorup ataupun hilang sehingga tidak bisa terrecovery dan tidak ada backupnya, sehingga menyebabkan ketersediaan data tersebut tidak ada atau hancur. Untuk jenis-jenis keamanan cyber bisa terbagi menjadi dua berdasarkan sifatnya. Yang pertama, insiden aktif. Insiden aktif ini yaitu bagaimana serangan aktif melibatkan tindakan langsung oleh penyerang untuk mengganggu, memanipulasi, atau merusak sistem data atau infrastruktur. Yang dimana yang berarti insiden aktif adalah adanya pihak aktif yang berusaha untuk mendapatkan data dari sistem digital yang melalui penyerangan, pengganggu, manipulasi, dan sebagainya. Yang kemudian insiden aktif. Serangan insiden pasif. Serangan pasif bersifat pengintaian di mana penyerangan mengamati, menganalisis, atau mencuri informasi tanpa mengganggu operasi normal sistem. Yang berarti pada insiden ini para penyerang berusaha agar tidak terdeteksi sehingga biasanya insiden pasif itu sulit diidentifikasi dan ada beberapa jenis insiden aktif dan insiden pasif. Di insiden aktif ada DDoS, ransomware, zero day exploit, dan website defacement. DDoS ini adalah seperti menyerang jalur komunikasi website atau aplikasi sehingga menyebabkan servis aplikasi tersebut terganggu, sehingga operasi perusahaan organisasi terganggu dan menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Ransomware itu adalah sebuah program virus yang dikirimkan secara enkripsi ke sistem yang dimana bertujuan untuk menyandra data-data dari sistem yang dimana nantinya akan dimintai tebusan untuk diberikannya key atau kunci di enkripsi sehingga bisa dijadikan kembali dari tersebut. Zero day exploit ini yang terjadi apabila ada penyerang yang menemukan exploit yang dimana pihak pengembang dari sebuah aplikasi atau website belum menemukan patch atau debugging, sehingga memanfaatkan exploit tersebut untuk hal-hal yang ilegal seperti mencuri data ataupun perilaku yang melawan hukum. Website defacement itu adalah penggantian front end website meniru website official seperti website bank, website pemerintah, sehingga user menganggap website tersebut legal dan
keluar dari secara ofisial. Sementara insiden pasif ada sniffing. Sniffing ini itu adalah melakukan analisis dari secara digital untuk menemukan celah atau debug di sebuah aplikasi sehingga dapat dieksploitasi. Sehingga phishing. Phishing di sini bisa saya itu memberikan from legal atau website legal untuk menipu para user, memberikan data-data mereka secara percuma kepada kriminal. Dan social engineering, di social engineering ini yaitu adalah cara mendekati kepada admin atau staff pada suatu organisasi untuk menemukan password, username, dan sebagainya untuk masuk ke sistem mereka secara legal. Dan cyber espionage itu adalah memanfaatkan aplikasi pengintaian untuk memetakan keyboard yang ditekan atau screen recording. Sebenarnya di SOP dalam penanganan insiden cyber itu ada banyak, ada tergantung dari ISO mana yang diberlakukan di suatu organisasi tersebut. Kemudian di sini saya akan menjelaskan 6 langkah penanganan insiden cyber yang sering digunakan. Yang langkah pertama preparation atau persiapan. Yang kedua ada identification atau identifikasi insiden, containment atau pengelompokan, eradication untuk penghilangan atau penghapusan, recovery untuk pemulihan, dan postmortem atau pembelajaran. Di langkah pertama, organisasi mempersiapkan diri sebelum insiden terjadi. Pada tahap ini, pelatihan diberikan kepada staf, prosedur operasional standar dibuat, backup data disiapkan, dan langkah-langkah keamanan seperti pengaturan firewall diterapkan. Tujuannya untuk menciptakan pertahanan awal yang kuat untuk mengurangi resiko insiden cyber. Dan tahap kedua, yaitu tahap identification, dilakukan untuk memantau sistem dan mendeteksi potensi ancaman. Analisis log system digunakan untuk mengenali anomali atau aktivitas mencurigakan. Jika insiden terdeteksi, maka jenis ancaman yang terjadi sehingga penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Selanjutnya di langkah ketiga atau containment, setelah insiden terkonfirmasi, tahap containment dilakukan untuk membatasi dampak agar tidak menyebar ke bagian sistem. Contohnya adalah dengan mengisolasi perangkat yang terinfeksi atau menutup koneksi jaringan tertentu. Pendekatan containment ini bisa bersifat sementara atau jangka panjang, tergantung tingkat keparahan insiden. Di langkah keempat, yaitu eradication, yaitu proses menghilangkan ancaman dari sistem. Langkah ini mencakup penghapusan malware, pemutusan akses tidak sah, dan penutupan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden. Dengan eradikasi ancaman sepenuhnya dihilangkan, memastikan lingkungan sistem kembali aman dari insiden cyber. Di tahap recovery, bertujuan mengembalikan sistem ke keadaan normal. Data yang hilang dapat dipulihkan dari cadangan yang telah disiapkan sebelumnya dari layanan yang terdampak diaktifkan kembali setelah dipastikan aman. Proses ini juga melibatkan pemantauan berkelanjutan untuk memastikan tidak ada sisa ancaman. Dan di langkah terakhir yaitu postmortem. Tahap postmortem dilakukan untuk mengevaluasi insiden yang terjadi. Dalam tahap ini, penyebab insiden diselidiki, kelemahan keamanan diidentifikasi, dan langkah perbaikan dirancang. Laporan insiden dibuat sehingga dokumentasi yang dapat menjadi panduan untuk menangani insiden serupa di masa datang. Dan untuk selanjutnya, mari kita untuk studi kasus di mana insiden cyber terjadi di Kominfo, yaitu di mana terjadinya pembobolan data di Pusat Data Nasional dengan ransomware di Kominfo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke tahap studi kasus, yaitu pada insiden kebocoran data di Kominfo pada bulan Juni 2024, yang dimana kebocoran data tersebut terjadi karena serangan ransomware, yang dimana data-data nasional Indonesia ditahan oleh para hacker, dan para hacker itu meminta tebusan sebanyak 8 juta. Sementara Kominfo tidak mempunyai backup data, sehingga
pemerintah Indonesia tidak bisa memperbaiki atau memulihkan data-data tanpa tebusan tersebut. Oke, untuk penanganan insiden keamanan cyber dengan 6 langkah akan dijelaskan dengan teman-teman saya. Baik, untuk tahap pertamanya yaitu preparation. Kominfo sebaiknya melakukan backup data secara berkala menggunakan sistem yang otomatis. Nah, backup ini harus disimpan di lokasi terpisah seperti cloud atau media offline lainnya untuk memastikan tidak terpengaruh jika sistem utamanya diserang. Kemudian verifikasi rutin harus dilakukan untuk memastikan data bisa dipulihkan dengan cepat. Kemudian Kominfo harus membangun lapisan keamanan seperti firewall, antivirus yang sangat terkini, kemudian membangun sistem deteksi intrusi dan kontrol akses yang ketat. Karena segmentasi jaringan juga penting untuk membatasi penyebaran serangan. Kemudian Kominfo melakukan pelatihan terhadap stafnya untuk mengenali ancaman seperti phishing dan malware. Pelatihan ini sebaiknya disertai simulasi serangan sehingga staf lebih paham langkah yang harus diambil jika nanti situasi nyata terjadi. Kemudian selanjutnya ada ke tahap kedua yaitu identification. Dalam kasus Kominfo ini, serangan dimulai pada 18 Juni, tapi baru dikenali setelah seminggu kemudian, sehingga ransomware sempat menyebar. Ini menunjukkan perlunya sistem pemantauan yang lebih efektif. Nah, rekomendasinya untuk Kominfo, lakukan implementasi teknologi berbasis AI atau machine learning untuk mendeteksi anomali dalam jaringan secara real time. Gunakan seperti sistem SIEM atau Security Information and Event Management untuk mengumpulkan log aktivitas, menganalisisnya, dan memberikan peringatan dini saat ada aktivitas mencurigakan. Selain sistem SIM ini, juga ada honeypot dapat digunakan sebagai perangkat pemancing untuk mendeteksi aktivitas peretas lebih awal. Kemudian untuk tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh Bagus. Baik, di sini saya akan melanjutkan cara penanggulangannya. Di sini ada yang ketiga, yaitu containment atau penanggulangan. Tujuan mencegah penyebaran lebih lanjut dan menghentikan serangan agar tidak merusak lebih banyak sistem atau data. Proses penanggulangan yang tidak efektif, keterlambatan dalam mengidentifikasi serangan mengarah pada penanggulangan yang terlambat dan tidak efektif. Setelah ransomware dijalankan, dampaknya lebih sulit dikendalikan karena penyebaran mungkin sudah terlalu luas. Di sini ada rekomendasi. Setelah mendeteksi serangan, isolasi sistem yang terinfeksi segera. Hal ini dapat dilakukan dengan memutuskan jaringan internal untuk mencegah ransomware menyebar. Implementasi kill switch atau tombol pemutus darurat yang dapat menghentikan seluruh sistem yang terhubung dengan ancaman bisa sangat efektif di sini. Jika tidak ada pilihan lain, langkah ini dapat memutuskan konektivitas sistem untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Proses penanggulangan pada jaringan, yaitu ada untuk menangani serangan semacam ini, penting untuk memiliki kontrol yang sangat ketat terhadap sistem dan aplikasi yang terhubung ke jaringan internal. Kebijakan zero trust atau tidak mempercayai perangkat atau pengguna secara default bisa sangat membantu dalam memitigasi resiko. Di sini lalu ada yang keempat yaitu eradication atau penghapusan. Tujuan utamanya adalah membersihkan sistem dari ancaman yang ada dan memastikan tidak ada residu dari malware. Di sini juga ada proses penghapusan yang tidak optimal, yaitu penghapusan ancaman malware atau ransomware harus dilakukan dengan hati-hati dan menyeluruh.
jika malware tidak dihapus sepenuhnya, serangan bisa terjadi lagi. Lalu di sini ada untuk rekomendasi, yaitu gunakan alat penghapus malware yang telah terbukti efektif. Verifikasi bahwa tidak ada jejak ransomware yang tersisa termasuk di dalam sistem cadangan yang mungkin telah terinfeksi. Lalu di sini ada pembersihan sistem. Selain membersihkan perangkat yang terinfeksi, pastikan bahwa perangkat yang terhubung ke jaringan internal telah diperiksa dan dibersihkan. Lakukan pemindaian ulang pada sistem yang tampaknya bersih untuk memastikan bahwa serangan tidak dilanjutkan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Brian. Oke, selanjutnya ada tahap kelima yaitu recovery atau pemulihan. Jadi tujuan dari recovery ini itu mengembalikan operasi sistem dan data yang hilang atau terinfeksi. Tidak tersedianya backup yang memadai. Di kasus ini karena tidak ada backup yang memadai, pemulihan data menjadi sangat sulit. Para peretas kemudian dapat menekan pemerintah untuk membayar tebusan, mengingat data yang telah terambil. Rekomendasi backup data yang aman dan dapat dipulihkan harus menjadi bagian dari kebijakan keamanan utama organisasi. Sebaiknya backup dilakukan dalam bentuk air gap backup atau backup yang tidak terhubung ke jaringan untuk menghindari resiko dari ransomware yang dapat mengakses backup. Langkah pemulihannya itu pemulihan seharusnya dilakukan dengan menggunakan cadangan yang aman. Jika cadangan tidak tersedia atau tidak dapat dipulihkan, langkah-langkah harus diambil untuk memitigasi kerugian, seperti menggunakan teknik pemulihan berbasis cloud atau mengaktifkan protokol pemulihan darurat. Tahap selanjutnya itu postmortem atau evaluasi pasca insiden. Tujuannya yaitu menganalisis insiden yang terjadi untuk memastikan bahwa pelajaran dapat dipetik dan kebijakan yang lebih baik bisa diterapkan. Investigasi dan perbaikan setelah insiden penting bagi Kominfo untuk menyelidiki bagaimana serangan ini bisa terjadi. Penelitian terhadap celah-celah yang digunakan oleh hacker yang harus dilakukan untuk mengetahui kekurangan dalam kebijakan keamanan yang ada. Rekomendasinya yaitu melakukan analisis forensik untuk mengidentifikasi titik lemah dan memastikan bahwa celah keamanan yang digunakan oleh hacker diperbaiki. Membaru sistem, patching, dan penguatan kontrol akses harus dilakukan untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Terima kasih atas penjelasannya terhadap teman-teman saya. Kami setelah ini kami telah selesai untuk mempresentasikan dari pemaparan kami. Bila kami ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.